Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 NERS B yang akan mempresentasikan yaitu penggunaan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama itu kita harus tahu pengertian komunikasi terapeutik. Menurut Suryani tahun 2006 mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses penyesuaian dan adaptasi yang dinamis antara dua orang atau lebih dalam sebuah interaksi tatap muka yang pada saat tersebut terjadi pertukaran ide, makna, perasaan, dan perhatian. Komunikasi pada hakikatnya adalah suatu proses sosial. Sebagai proses sosial, dalam komunikasi selain terjadi hubungan antara manusia juga terjadi interaksi saling mempengaruhi. Hakikat komunikasi sebagai suatu hubungan yang dapat menimbulkan perubahan sikap dan tingkah laku serta kebersamaan dalam menciptakan saling pengertian dan orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Pendekatan konseling yang memungkinkan klien menemukan siapa dirinya merupakan fokus dari komunikasi terapeutik. Selanjutnya, tujuan komunikasi terapeutik. Menurut Suryani 2006, tujuan dari komunikasi terapeutik adalah yang pertama, realisasi diri atau penerimaan diri dan peningkatan penghormatan diri. Yang kedua, kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superficial dan saling bergantung dengan orang lain. Yang ketiga, peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis. Yang terakhir itu adalah rasa identitas personal yang jelas dan peningkatan integritas diri. Selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip komunikasi terapeutik. Menurut Priyanto 2009, prinsip-prinsip komunikasi terapeutik sebagai berikut. 1. Menjadikan klien sebagai fokus yang utama dalam interaksi. Yang kedua, mengkaji kualitas intelektual untuk menentukan pemahaman. Yang ketiga, mempergunakan sikap membuka diri hanya untuk tujuan terapeutik. Yang keempat itu adalah menerapkan perilaku profesional dalam mengatur hubungan terapeutik. Yang kelima, menghindari hubungan sosial dengan klien. Yang keenam, harus betul-betul menjaga kerahasiaan klien. Yang ketujuh, mengimplementasikan intervensi berdasarkan teori. Yang ke-8 adalah mengobservasi respon verbal klien melalui pernyataan klarifikasi dan hindari perubahan subjek atau topik jika perubahan isi topik bukan sesuatu yang sangat menarik bagi klien. Yang ke-9 itu adalah memelihara hubungan atau interaksi yang tidak menilai dan hindari membuat penilaian tentang tingkah laku atau memberi nasihat klien. Yang terakhir itu adalah memberikan petunjuk klien untuk menginterpretasi kembali pengalamannya secara rasional. Selanjutnya itu adalah teknik komunikasi terapeutik. Menurut Dalami, teknik komunikasi terapeutik antara lain 1. Mendengarkan dengan penuh perhatian atau pandanglah klien ketika sedang berbicara atau menyampaikan pesan, pertahankan kontak mata, pertahankan sikap tubuh, hindari melakukan gerak-gerakan yang tidak perlu, berikan anggukan kepala jika klien membicarakan hal penting, posisikan tubuh dengan mencondongkan badan ke arah lawan tersebut. Yang B. Kecemasan keadaan di mana seseorang mengalami perasaan gelisah dan aktivitas sistem saraf otonomi dalam merespon terhadap ancaman yang tidak jelas atau tidak spesifik. Yang ketiga itu adalah tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan menurut Pieter 2011 dibagi menjadi 4, yaitu ansietas ringan atau berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ansietas sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Yang ketiga, ansietas berat sangat mengurangi lahan
persepsi orang. Individu cenderung untuk berfokus pada sesuatu yang terinci dan spesifik serta tidak dapat berpikir tentang yang lain. Yang keempat itu adalah tingkatan panik ansietas atau berhubungan dengan terperangah, ketakutan, dan teror. Karena mengalami kehilangan kembali, individu mengalami panik, tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Selanjutnya itu adalah dimensi respon. Dimensi respon yang harus dimiliki oleh perawat ada 4 bagian. Yang pertama itu kesejatian, adalah pengiriman pesan pada orang lain tentang gambaran diri kita yang sebenarnya. Yang mempengaruhi kesejatian adalah kepercayaan diri, lingkungan, persepsi terhadap orang lain. Yang kedua itu adalah empati. Empati adalah kemampuan menempatkan diri kita pada diri orang lain, bahwa kita telah memahami bagaimana perasaan orang lain tersebut. Ada 3 aspek dari empati. Yang pertama itu adalah aspek mental, aspek verbal, dan aspek non-verbal. Aspek mental itu adalah kemampuan melihat dunia orang lain dengan menggunakan paradigma orang lain tersebut. Sedangkan verbal, kemampuan mengungkapkan secara verbal pemahaman terhadap perasaan dan alasan reaksi emosi klien. Aspek verbal dalam menunjukkan memerlukan hal-hal tersebut. Yang pertama itu kekuratan, kejelasan, kealamiahan, dan mengecek. Yang terakhir itu adalah aspek nonverbal. Aspek nonverbal yang diperlukan adalah kemampuan menunjukkan empati dengan kehangatan dan kesejatian. Selanjutnya itu adalah dimensi tindakan. Satu itu adalah konfrontasi. Apa sih itu konfrontasi? Proses interpersonal yang digunakan oleh perawat untuk memfasilitasi, memodifikasi, dan perluasan dari gambaran diri orang lain. Tujuan dari konfrontasi tersebut adalah agar orang lain sadar adanya ketidaksesuaian pada dirinya dalam hal perasaan, tingkah laku, dan kepercayaan. Ada 2 bagian dalam konfrontasi. Yang pertama itu membuat orang lain sadar terhadap perilaku yang tidak produktif atau merusak. Yang kedua, membuat pertimbangan tentang bagaimana dia bertingkah laku yang produktif dengan jelas dan konstruktif. Yang kedua itu adalah kesegaraan. Kesegaraan mempunyai konotasi sebagai sensitivitas perawat pada perasaan klien dan kesediaan untuk mengatasi perasaan daripada mengacukannya. Yang ketiga itu adalah membuka diri. Apa sih yang dimaksud dengan membuka diri? Adalah membuat orang lain tahu tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi kita. Membuka diri bisa dilakukan dengan mendengar, empati, dan mengecek. Yang keempat itu adalah emosional katartis. Adalah kegiatan terjadi pada saat klien didorong untuk membicarakan hal-hal yang sangat mengganggunya untuk mendapatkan efek terapeutik. Yang kelima itu adalah bermain peran. Apa sih yang dimaksud dengan bermain peran? Tindakan untuk membangkitkan situasi tertentu, untuk meningkatkan penghayalan klien ke dalam hubungan manusia, dan memperdalam kemampuannya untuk melihat situasi dari sudut pandang lain, dan juga memperkenankan klien untuk mencoba situasi baru dalam lingkungan yang aman. Bermain peran terdiri dari beberapa tahap, yaitu mendefinisikan masalah, menciptakan kesiapan untuk bermain peran, menciptakan situasi, membuat karakter, penjelasan dan pemanasan, pelaksanaan memerankan suatu peran, berhenti, analisis, dan diskusi. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Sekian dari presentasi kelompok 1 NES 2B. Selamat pagi, Bu.